Selamat malam, Anda menyaksikan Kilas Nusantara pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk mengiringi menuju waktu istirahat Anda, kami siapkan 3 berita terkini dari berbagai wilayah di tanah air. Berita malam ini diawali dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengungkapkan KPK dimungkinkan untuk menuntut hukuman mati bagi pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi saat keadaan darurat bencana. Kemudian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun meminta penduduk di 5 kecamatan di sekitar lereng Gunung Wilis untuk waspada terhadap bencana tanah longsor. Selanjutnya mari melihat kegiatan masyarakat di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat, membentuk kampung bersinar bebas narkoba sebagai upaya memberantas penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Mata Air dan Rawang. Berikut berita selengkapnya. Sejumlah mantan menteri terjerat kasus dugaan pidana korupsi selama masa pandemi COVID-19. Hal itu memungkinkan mereka dapat dijerat dengan hukuman mati. Karena memang ada aturan yang mengancam pelaku korupsi saat bencana berlangsung dengan hukuman mati. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata usai bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono ke-10 di Kompleks Kepatihan Kota Yogyakarta pada 18 Februari. Dia memaparkan hukuman mati memang diatur melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya di Pasal 2, yakni korupsi yang dilakukan dalam keadaan bencana maupun dalam keadaan perang. Apalagi dugaan korupsi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan jabatan yang diemban sebagai pejabat negara, sehingga dua alasan itu dinilai sudah lebih dari cukup untuk mengenakan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Namun kata Alex, tentu KPK akan melihat kembali tingkat urgensinya, karena tidak semua perkara korupsi dapat dituntut hukuman mati. Tapi korupsi yang betul-betul menyangkut dana penanggulangan bencana, dana untuk pengadaan senjata, misalnya dalam keadaan darurat perang, hal seperti itu yang dimungkinkan, sekali lagi dimungkinkan bahwa aparat penegak hukum itu melakukan tuntutan hukuman. Seperti diketahui pada tahun lalu, 2 menteri ditangkap KPK atas dugaan kasus korupsi, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang diduga menerima uang hasil suap terkait izin ekspor benih lobster senilai 3,4 miliar rupiah. Dan Menteri Sosial Juliari Batubara yang diduga menerima uang senilai 17 miliar rupiah dari 2 pelaksanaan paket bantuan sosial terkait sembako penanganan COVID-19. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Hyaridge sebelumnya pun secara tegas menyebutkan keduanya layak dituntut Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor yang mana pemberatannya sampai pidana mati. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara mewartakan. Cuaca ekstrim yang terjadi bulan Februari, khususnya di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, diperkirakan masih akan berlanjut hingga bulan April mendatang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Madiun telah memetakan daerah-daerah rawan bencana untuk mewaspadai bencana yang mungkin bisa terjadi. Sebanyak 5 dari 15 kecamatan yang ada dinilai rawan bencana, utamanya tanah longsor. 5 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Saradan, Gumarang, Kare, Dagangan, dan Dolopo. Kelima kecamatan tersebut berada di lereng Gunung Wilis. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun, Muhammad Zahrawi mengatakan, selain imbauan kepada masyarakat, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan perangkat daerah sekitar dan tim Tagana untuk siap jika bencana terjadi sewaktu-waktu. Untuk daerah potensi ancaman bencana, khususnya bencana alam di wilayah Kabupaten Madiun, ini kita mapping, ada longsor, ada banjir. Longsor itu di beberapa wilayah kecamatan seputaran lereng Wilis, ada Saradan, kemudian Gumarang, Kare, Dagangan, dan sebagian Dolopo. Itu rentan dengan tanah longsor. BPBD Kabupaten Madiun mencatat mulai bulan Januari hingga pertengahan Februari 2021, sudah terjadi lebih dari 20 kali bencana alam di sejumlah wilayah di Kabupaten Madiun. Bencana yang mendominasi adalah banjir dan tanah longsor. Dari Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Kelurahan Mata Air dan Rawang di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Kamis 18 Februari diresmikan sebagai Kampung Bersinar atau Bersih Narkotika yang pertama di ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Kampung Bersinar ini dibentuk sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika sekaligus pemberdayaan masyarakat dan mantan pengguna narkoba. Camat Padang Selatan Teddy Antonius menjelaskan, setiap kampung bersinar memiliki satuan tugas atau satgas yang berjumlah 12 orang. Satgas Kampung Bersinar adalah relawan yang bertugas melakukan pencegahan jika terjadi dugaan penyalahgunaan narkoba di kampung mereka masing-masing. Satgas Kampung Bersinar akan berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) serta kepolisian setempat. Ini adalah aplikasi terhadap tim terpadu ini. Kita lahirkanlah melalui inovasi ini, didukung oleh BNN, itu adalah Kelurahan Bersinar, bersih dari narkotika. Nah, untuk aplikasinya adalah membentuk satgas di masing-masing kelurahan yang sifatnya relawan. Tugasnya apa? Adalah pencegahan dan juga memberikan informasi kepada aparatur yang terkait dengan narkoba ini. Program-program Desa Bersinar adalah pertama kali pencegahan, yang kedua memberikan adanya kemandirian masyarakat yang didukung oleh stakeholder di tingkatan bawah, yaitu di tingkatan desa atau kelurahan dengan dana kelurahan atau dana desa. Ya, kalau dana desa sudah kita fasilitasi dengan MOU dengan Kemendes. Pada tahun 2020 lalu, BNNP Sumatera Barat telah membentuk 4 kampung bersinar, yakni di Sialangkoto, Awar Kuning di Pasaman Barat, Nunang Daya Bangun di Payakumbuh, dan Nagari Koto Baru di Solo. Di tahun 2021 ini, BNPP Sumatera Barat menargetkan dapat membentuk minimal 10 kampung bersinar di seluruh Sumatera Barat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Melanie Friati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, berita Kampung Bersinar di Kota Padang tadi mengakhiri rangkaian Kilas Nusantara pada hari ini. Saksikan kembali program Kilas Nusantara esok hari mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selain menyaksikan Kilas Nusantara, Anda juga bisa menambah asupan informasi dengan mengakses portal antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.